Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 289210108 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan membuat video UAS mata kuliah Pasar Uang dan Modal dengan dosen pengampu Dr. Sugeng Prayetno MM. Di sini saya akan menjelaskan konsep pasar uang dan modal. Konsep dasar pasar uang. Pengertian pasar uang. Pasar uang atau money market adalah tempat pertemuan abstrak yang digunakan para pemilik dana jangka pendek untuk menawarkan kepada calon pengguna yang membutuhkannya, baik secara langsung maupun melalui perantara. Adapun dana jangka pendek adalah dana-dana yang dihimpun dari perusahaan maupun perseorangan dengan batasan waktu dari 1 hari 1 tahun yang dapat diperjualbelikan di dalam pasar uang. Pasar uang adalah pasar tempat aset-aset keuangan diperdagangkan. Pasar uang atau money market berfungsi untuk memperdagangkan dana jangka pendek, yaitu dana berjangka waktu kurang lebih dari 1 tahun. Menurut Andri Sumintra, pasar keuangan dapat bermakna sebagai: yang pertama, sistem pasar yang memfasilitasikan terjadinya perdagangan antar produk dan turunan keuangan. Misalnya, bursa efek yang memfasilitasi perdagangan saham, obligasi, dan waran. Yang kedua, pertemuan antara pembeli dan penjual untuk memperdagangkan produk keuangan dalam berbagai cara, termasuk penggunaan bursa efek secara langsung antara penjual dan pembeli. Kebijakan mengenai pasar uang syariah di Indonesia didasarkan pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 10 atau 36 PBI tahun 2008 tanggal 10 Desember 2008 tentang operasi moneter syariah, yang merupakan perwujudan pengendalian moneter syariah berdasarkan prinsip syariah dalam rangka mendukung tugas Bank Indonesia dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Tujuan pasar uang. Dalam pasar uang ada dua pihak yang terlihat secara langsung ataupun tidak langsung. Tiap-tiap pihak saling berkepentingan satu sama lainnya dan mempunyai tujuan masing-masing. Pasar uang. Yang pertama, pihak yang membutuhkan dana, baik pihak bank maupun perusahaan non-bank yang membutuhkan dana yang segera harus dipenuhi untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, pihak yang menanamkan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan non-bank dengan tujuan untuk investasi pasar uang. Tujuan pihak yang memerlukan dana dan mencari dana tersebut di pasar uang bergantung pada kepentingan dan kebutuhan pencari dana. Ada 4 tujuan dalam menghimpun dana dari pasar uang, yaitu: yang pertama, memenuhi kebutuhan jangka pendek; yang kedua, memenuhi kebutuhan likuiditas; yang ketiga, memenuhi kebutuhan modal kerja; yang keempat, membayar clearing yang harus segera dibayar. Tujuan bagi pihak yang dimaksud menanamkan dana di pasar modal adalah: yang pertama, memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu; yang kedua, membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan; dan yang terakhir, spekulasi dengan harapan akan memperoleh keuntungan besar dalam waktu yang relatif singkat dan dalam kondisi ekonomi tertentu. Fungsi dan manfaat pasar uang. Pasar uang mempunyai fungsi sebagai sarana alternatif bagi lembaga-lembaga keuangan, perusahaan non-keuangan, dan peserta-peserta lainnya, baik dalam memenuhi kebutuhan dana jangka pendek maupun dalam jangka meminjamkan dana atas kelebihan likuiditasnya. Pasar uang juga berfungsi sebagai sarana pengendali moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka. Sertifikat Bank Indonesia atau SBI sebagai instrumen dalam melakukan operasi pasar terbuka digunakan untuk kontraksi moneter. Lembaga-lembaga yang aktif di pasar uang adalah bank komersial dan dagang penyalur uang dan bank sentral pemerintah. Pasar secara tidak langsung berfungsi sebagai sarana pengendali moneter oleh penguasa moneter dalam melaksanakan operasi pasar terbuka.
Pelaksanaan pasar terbuka oleh Bank Indonesia dilakukan dengan menggunakan sertifikat Bank Indonesia atau SBI untuk bank konvensional atau sertifikat Bank Indonesia Syariah atau SBIS untuk bank syariah bagi tujuan kontraksi moneter dan surat berharga pasar uang atau SPBU atau surat berharga pasar uang dengan prinsip syariah untuk bank syariah sebagai instrumen ekspansi moneter. Adapun fungsi pasar uang, yang pertama mempermudah masyarakat memperoleh dana-dana jangka pendek untuk membiayai modal kerja atau keperluan jangka pendek lainnya. Yang kedua, memberikan kesempatan masyarakat berpartisipasi dalam pembangunan dengan membeli sertifikat Bank Indonesia atau SBI dan surat berharga pasar uang atau SPBU. Yang ketiga, menunjang program pemerataan pendapatan bagi masyarakat. Adapun manfaat pasar uang adalah memacu suksesnya pembangunan ekonomi. Yang kedua, menyerap tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat yang semakin terkualitas. Yang ketiga, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksinya. Yang keempat, terpenuhinya kebutuhan barang dan jasa bagi masyarakat yang semakin berkualitas. Yang kelima, manfaat menghimpun dana untuk perusahaan yang antara lain yang pertama memenuhi kebutuhan dana jangka pendek, yang kedua memenuhi kebutuhan likuiditas, yang ketiga memenuhi kebutuhan modal kerja, yang keempat membayar karena kalah clearing. Selanjutnya, manfaat pasar uang bagi manajer keuangan. Yang pertama, memperoleh penghasilan dengan tingkat suku bunga tertentu. Yang kedua, membantu pihak yang benar-benar mengalami kesulitan keuangan. Yang ketiga, memperoleh keuntungan besar dalam jangka pendek dalam kondisi ekonomi tertentu. Selanjutnya, manfaat pasar uang bagi manajer keuangan. Yang pertama, memperoleh dana dengan cepat. Yang kedua, terpenuhinya kebutuhan kredit jangka pendek untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan seperti bahan dasar, bahan pembantu untuk kelancaran proses produksinya. Kelebihan dan kelemahan pasar uang. Yang pertama, kelebihan pasar uang. Sarana untuk mencari pinjaman dana jangka pendek bagi perusahaan yang mengalami kesulitan likuiditas. Yang kedua, sarana untuk menempatkan kelebihan dana yang dimiliki oleh badan usaha. Yang kedua, kelemahan atau resiko pasar uang. Resiko yang mungkin dihadapi dalam kegiatan investasi di pasar uang. Yang pertama, resiko pasar yang berkaitan dengan kenaikan tingkat bunga mengakibatkan investor mengalami capital loss. Yang kedua, risiko investment, risiko yang berkaitan dengan turunnya harga sekuritas. Yang ketiga, risiko gagal bayar, risiko yang terjadi akibat peminjam atau debitur tidak mampu memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan. Yang keempat, risiko inflasi pemberi pinjaman, menghadapi kemungkinan naiknya harga-harga dan jasa yang menurunkan daya beli atas pendapatan yang diterimanya. Yang kelima, resiko value, resiko yang terjadi karena perubahan yang tidak menguntungkan terhadap kurs mata uang asing. Yang terakhir, resiko politik. Resiko ini yang berkaitan dengan perubahan undang-undang atau peraturan pemerintah. Jenis, ciri, dan indikator pasar uang. Yang pertama, jenis pasar uang. Pasar keuangan dapat dibagi ke dalam beberapa subjenis sebagai berikut. Yang pertama, pasar modal yang terdiri atas pasar primer dan pasar sekunder yang terbagi lagi menjadi dua. Yang pertama, pasar saham, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan saham dan merupakan sarana perdagangan saham. Yang kedua, pasar obligasi, yaitu sarana pembiayaan melalui penerbitan obligasi dan merupakan sarana perdagangan obligasi. Yang B, pasar komoditi, yaitu memfasilitasi perdagangan komoditi. Yang C, pasar keuangan, yaitu sarana pembiayaan utang jangka pendek dan investasi.
Yang D, pasar derivatif, yaitu sarana yang menyediakan instrumen untuk mengelola risiko keuangan. Yang E, pasar berjangka, yaitu sarana yang menyediakan standarisasi kontrak berjangka bagi perdagangan suatu produk pada suatu tanggal pada masa mendatang. Yang F, pasar asuransi, yaitu memfasilitasi redistribusi dari berbagai risiko. Yang G, pasar valuta asing, yaitu memfasilitasi perdagangan valuta asing. Yang kedua, ciri-ciri pasar uang dan lembaga pengikutnya. Pasar uang menurut Panji Anoraga dan P.G. Pakarti pada tahun 2001 mempunyai ciri sebagai berikut. Yang pertama, jangka waktu yang pendek, tidak terikat pada tempat tertentu. Pada umumnya supply dan demand bertemu dengan secara langsung dan tidak perlu kuarantor uderwiter. Pasar uang dan pasar modal sebenarnya merupakan sarana investasi dan mobilisasi dana. Lembaga-lembaga yang ikut dalam pasar uang adalah bank-bank, perusahaan-perusahaan umum, perusahaan asuransi, yayasan, dan lembaga keuangan lainnya seperti koperasi dan rumah gadai. Indikator pasar uang. Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau mengamati perkembangan pasar uang. Di indikator pasar uang meliputi yang pertama, suku bunga pasar uang antar bank, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dana dalam bentuk rupiah. Yang kedua, volume transaksi pasar uang antar bank, jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam-meminjam dalam hal bentuk rupiah. Yang ketiga, suku bunga pasar uang antar bank, tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam-meminjam dana dalam bentuk US dollar. Yang keempat, volume transaksi pasar uang antar bank, jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam-meminjam dalam bentuk US dollar. JIBOR, Jakarta Interbank Offer Rate, suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam-meminjam untuk antar bank. Suku bunga deposito rupiah, tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk rupiah. Suku bunga deposito, tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk US dollar. Nilai tukar rupiah, harga suatu mata uang terhadap mata uang lainnya atau nilai dari suatu mata uang terhadap mata uang lainnya. Suku bunga kredit, tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Inflasi, kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus suatu waktu tertentu. Indeks harga konsumen, angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Dan yang terakhir, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, instrumen investasi jangka pendek yang bebas risiko. Kebijakan pengembangan dan instrumen pasar uang di Indonesia. Yang pertama, kebijakan pengembangan pasar uang. Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia telah mengambil beberapa kebijakan yang bertujuan menciptakan sistem keuangan yang sehat, meningkatkan ketersediaan informasi bagi pelaku pasar, dan meningkatkan efektivitas kebijakan moneter. Yang pertama, kebijakan pasar uang konvensional. Instrumen konvensional yang diterbitkan, yang pertama, penggunaan sertifikat Bank Indonesia atau SBI sebagai piranti operasi pasar terbuka sekaligus pasar uang, dengan tujuan utama sebagai piranti kebijakan moneter khususnya untuk kontraksi moneter sebagai piranti pasar uang dan sebagai salah satu alternatif bagi perbankan untuk menempatkan kelebihan likuiditas yang dimiliki. Yang kedua, penggunaan surat berharga pasar uang atau SPBU untuk memberikan pilihan kepada pelaku pasar uang dalam menempatkan dana yang tidak terpakai. Yang ketiga, pengembangan pusat informasi pasar uang yang merupakan suatu sistem
automasi yang tidak hanya terbatas pada pasar uang rupiah dan valuta asing, tetapi juga informasi lainnya yang berkaitan dengan pasar keuangan bagi anggota, pelanggan, dan Bank Indonesia. Yang keempat, penetapan Jakarta Overnight Rate sebagai referen arah perkembangan suku bunga yang dapat diakses pada PIPU. JIBOR merupakan hasil rata-rata tertimbang suku bunga dari 18 bank yang dipilih berdasarkan keaktifan mereka di pasar uang. Dan yang terakhir, penyelesaian transaksi secara otomatis tanpa menggunakan kertas. Yang kedua, kebijakan pasar uang syariah. Selanjutnya, dalam rangka mendukung tujuan Bank Indonesia untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah, Bank Indonesia melaksanakan pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diamanatkan dalam pasal 10 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Salah satu ukuran keberhasilan pencapaian tujuan yang dimaksud adalah laju inflasi tahunan yang terkendali yang ditetapkan sebagai sasaran akhir dari pelaksanaan tugas Bank Indonesia di bidang moneter. Dalam rangka mencapai sasaran akhir kebijakan moneter, salah satu cara pengendalian moneter berdasarkan prinsip syariah adalah dengan pelaksanaan operasi moneter syariah untuk memengaruhi kecukupan likuiditas perbankan syariah. Yang kedua, instrumen pasar uang di Indonesia. Instrumen atau surat-surat berharga yang diperjualbelikan dalam pasar uang cukup bervariasi, termasuk surat-surat berharga yang diterbitkan oleh badan-badan usaha swasta dan negara, serta lembaga-lembaga pemerintah. Instrumen pasar uang yang ada di Indonesia menurut Dahlan Siamat pada tahun 2001. Yang pertama, Sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Yang kedua, surat berharga pasar uang atau SPBU. Yang ketiga, sertifikat deposito. Yang keempat, commercial paper. Selanjutnya, call money. Repurchase agreement, yaitu transaksi jual beli surat-surat berharga disertai dengan perjanjian bahwa penjual akan membeli kembali surat-surat berharga yang dijual tersebut pada tanggal dan dengan harga yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Sekian penjelasan saya tentang konsep dasar pasar uang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.